أثيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan metode membaca Al-Quran di bagian terakhir juz 2. Di bagian terakhir ini juga akan kami sampaikan langkah apa yang harus dilakukan sebelum anak didik pindah pada juz berikutnya, insyaallah di bagian nanti akan kami sampaikan. Setelah sebelumnya telah dibahas di 36, telah dilalui oleh anak didik, oleh pendidik. Setelah dianggap mampu, baru pindah pada halaman berikutnya, yaitu halaman 37. Di halaman 37 ini sama, hanya kolom praktek. Jadi pendidik itu hanya mengontrol, mengawasi atas bacaan anak didik. Jadi disuruh baca humul ghafiluna, langsung anak didik yang membaca. Humul fasiquna, diacak ma kadzabal fuadu. Meskipun mizan atau taktik dari panjangnya itu tidak sama, panjang misalnya ada yang 1 alif, ada yang lebih, tidak ada masalah. Yang penting sama dibaca panjang jika bacaan itu panjang. Artinya yang penting panjang pendeknya itu benar. Contoh misalnya utul kitabah misalnya. Ini tidak ada masalah meskipun u dengan ta itu lebih panjang u. Di juz 2 penekanannya bukan itu. Jadi yang penting anak didik itu tahu membedakan mana yang panjang dan mana yang pendek. Terus juga terhadap poin penting yang harus dicapai harus juga dipenuhi oleh anak didik. Jadi pendidik harus betul-betul mengawasi itu. Capaian apa yang harus dicapai oleh anak didik harus terpenuhi. Setelah dianggap mampu di halaman 37, di bawah garis paling bawah itu pengenalan halaman. Jadi 78, 79, 80, 81, 82, 83 begitu. Baru setelah itu pindah pada halaman berikutnya, halaman 38. Ini tetap kolom praktek, disuruh baca syadidul quwa nisa'il alamina humul ghalibuna. Ke bawah dulu gak apa-apa, diacak al khaliqul bari'u. Jadi bunyi al ini kan salah satu pokok pembahasan yang harus dicapai oleh anak didik, yang harus diketahui. Walalikal qadimi. Setelah baik bacaannya dianggap mampu, di bawah garis paling bawah itu tetap pengenalan halaman
12, 21, 13, 31, 14, 41, 42. Diulang lagi ditanya boleh, meskipun tidak begitu ditekankan. Baru pindah pada halaman berikutnya, halaman 39. Tetap kolom praktek. Bi'asakal hajarah laminal ghafilina faltamisu nuran azabal hariqi. Begitu. Ini di halaman 39. Di bawah garis paling bawah itu pengenalan huruf sukun. Jadi dikenalkan ini sin sukun. Kalau seperti ini shin sukun, sin sukun, lam sukun, sin sukun, shin sukun. Jadi pengenalan meskipun tidak begitu ditekankan. Jadi dikenalkan saja. Baru setelah dianggap mampu, pindah pada halaman berikutnya di halaman 40. Jadi kalau ini, kalau sin sukun bunyinya as. Jadi yang asalnya asa, sa, kalau disukunkan, kalau sin ini disukunkan bunyinya as. Jadi isi, is, basa, bas, bisi, bis. Di contoh yang lain boleh mus, misalnya nis, mas, jis, yas. Yang penting inti dari pokok pembahasan yang harus dicapai di halaman 40 ini adalah anak didik tahu terhadap bunyi sin sukun. Bunyi sin sukun. Jadi as, lamu. Ini tugasnya anak didik kalau di bawah garis putus-putus. Tas kunu, tis atun, yash rabu. Tapi agak dipisah sedikit ya, bukan as lamu, us watun, bukan seperti itu juga. Jadi dijeda sedikit. As bacanya as lamu, us watun, begitu. Jadi jangan langsung digabungkan. Nah, setelah dianggap mampu tahu bunyi sin sukun, baru pindah pada halaman berikutnya. Ini tugasnya anak didik. Muslimuna, musyrikuna. Jadi tashrabuna, hasratana, milhun, ujajun, muslimuna, gitu. Jadi disampaikan cara membaca sin sukun, shin sukun juga sama kan, ada di halaman 40 ini. Setelah dianggap mampu halaman 41, di bawah garis paling bawah itu pengenalan halaman 84, 85, 86, 87, 88, 89. Dianggap mampu pindah pada halaman 42. Ini tetap tugasnya anak didik. Disuruh baca dengan tetap diawasi. Afala tasma'una, mustaslimuna, al-musyrikuna, litusyrika bi, fa asri bi ibadi, dan contoh yang lain. Di bawah garis paling bawah pengenalan halaman 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Di halaman 43 ini tetap tugasnya anak didik. Disuruh baca litusyrika bi wa huwal wahidu qul la tus'aluna
Fa'asri bi'ibadi lamanishtarahu, dan seterusnya. Dianggap mampu, di bawah garis paling bawah itu dikenalkan halaman 97, 98, 99, 100, 101, 102. Setelah dianggap mampu di halaman 43, 44 ini tugasnya anak didik tetap disuruh baca dengan tetap diawasi. Qalu awalam taku minal jibali buyutan fal jariyati yusran wala tusyriku bihi. Meskipun bacaannya misalnya tidak nyambung seperti tadi, bacanya agak putus-putus misalnya, tidak apa-apa, yang penting semua pokok pembahasan dicapai dengan baik. Kulu wash robu boleh, tidak ada masalah. Setelah dianggap mampu, halaman 44 terakhir ini pengenalan halaman di bawah 17, 71, 18, 81, 19, 91. Jadi tahu membedakan meskipun tidak ada penekanan. Nah, setelah selesai di halaman 44 ini, jangan langsung dinaikkan pada juz berikutnya. Hal yang harus dilakukan adalah memastikan. Jadi pertama, memastikan bahwa anak didik itu betul-betul menguasai, betul-betul tahu, faham atas pokok pembahasan yang terdapat di juz 2. Kalau sebelum naik ke juz 2 kan memastikan di juz 1. Di juz 2 juga sama, memastikan. Selanjutnya yang kedua, kalau ada ketidaktercapaian yang sempurna oleh anak didik dari pokok pembahasan, maka perlu ada evaluasi. Di bagian mana anak didik itu yang lemah. Jadi pendidik juga harus tahu kelemahan yang ada di anak didik itu apa. Jadi yang lemah ini lebih ditingkatkan lagi agar semua poin penting yang harus dicapai itu bisa terpenuhi dengan baik. Ini membutuhkan waktu, bisa saja sehari, 2 hari, bisa lebih. Tergantung dari anak didik itu, kemampuan anak didik dalam memahami. Jika sudah dianggap mampu misalnya, sudah evaluasi juga bagus misalnya, baru dinaikkan, dipindah pada halaman berikutnya. Selama poin ini belum dilakukan, harus ada, kalau perlu ada uji kelayakan dulu, boleh, tidak apa-apa. Jadi sebelum pindah ke juz 3 ada uji kelayakan. Di juz 2 layak apa tidak, uji kelayakan, ada ujian lah istilahnya. Setelah dianggap lulus, ya boleh pindah pada juz berikutnya. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.